Perkenalkan, saya Sinta Valentina Hutagawa. Di sini saya akan melaksanakan praktikum ekologi pertemuan 11, yaitu analisis vegetasi. Analisis vegetasi adalah suatu cara mempelajari susunan atau komposisi, jenis dan bentuk struktur vegetasi. Salah satu tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengetahui komposisi spesies dan struktur vegetasi pada suatu wilayah yang menjadi objek untuk dipelajari. Alat dan bahan yang diperlukan ialah lahan ukuran 20x20 meter, meteran jahit dan meteran roll, tali rafia, 7 buah potongan kayu, gunting, handphone, buku dan alat tulis. Baik, di sini saya akan menjelaskan praktikum kali ini yaitu analisis vegetasi. Pada analisis vegetasi ini kita akan mencari lahan dengan ukuran 20x20 meter. Lalu pada lahan tersebut akan dibuat beberapa plot. Baik, pada praktikum analisis vegetasi ini, yang pertama kita lakukan adalah mengukur lahan 20x20 meter dengan meteran. Kita akan mengukur lahan ini dengan ukuran 20x20 meter. Yang pertama ada plot ukuran 20x20 meter yang digunakan untuk plot sampling pohon, di mana papasak, lalu dipasang tali rafia sebagai penanda mengelilingi ukuran 20x20. Selanjutnya saya akan membuat plot kedua yaitu dengan ukuran 10x10 meter yang digunakan untuk menganalisis plot sampling pihak. Ukur kembali lahan menggunakan meteran dengan ukuran 10x10 meter. Selanjutnya, setelah diukur 10x10, kita akan ikat untuk sebagai penanda dari sampling plot kedua yang mengukur pihak. Ukur kembali lahan yang sudah diukur sebelumnya menggunakan meteran hingga berukuran 10x10 meter. Baik, selanjutnya saya akan membuat plot ketiga dengan ukuran 5x5 meter, yang mana plot tersebut digunakan untuk menganalisis vegetasi, yaitu plot sampling pancang dan juga semak berkayu. Ukur kembali lahan menggunakan meteran dengan ukuran 5x5 meter. Kita beri penanda untuk plot ketiga ini. Baik, selanjutnya saya akan mengukur ukuran plot yang keempat dengan ukuran 1x1 meter, di mana plot tersebut akan digunakan untuk menganalisis vegetasi, yaitu plot sampling, semai, herbal, dan tumbuhan penutup tanah lainnya. Ukur kembali lahan yang sudah ada menggunakan meteran dengan ukuran 1x1 meter. Baik, selanjutnya setelah kita buat plot yang terdapat di lahan 20x20 meter, kita akan menganalisis vegetasi apa saja yang terdapat pada setiap plot. Pada plot pertama yaitu 1x1 untuk tumbuhan semai dan herba, saya akan mencari dengan mengukur dari tinggi, di mana pada tumbuhan herba itu kisaran tinggi dari 0 sampai 1 meter. Herba merupakan tanaman pendek yang berbatang basah dengan ketinggian sekitar 0 sampai 1 meter. Contohnya seperti rumput-rumputan dan golongan teki.
Pada plot 1 dengan tipe tumbuhan semai dan herba, terdapat salah satu contoh tumbuhan, yaitu ada soa, di mana tumbuhan tersebut harus diukur ketinggiannya terlebih dahulu untuk menentukan termasuk dalam tipe semai ataupun herba. Setelah diukur, diperoleh tinggi dari tumbuhan ada soa yaitu sekitar 75 cm atau diubah satuannya dengan meter yaitu 0,7, sehingga tumbuhan ada soa termasuk dalam jenis tipe tumbuhan herba. Adapun jenis tumbuhan lain yang terdapat pada plot 1 x 1 meter yaitu rumput teki dengan tinggi sekitar 0,06 meter, lalu euphorbia mini dengan tinggi 0,03 meter, sehingga tumbuhan tersebut masih termasuk dalam tumbuhan tipe herba. Sedangkan tipe semai merupakan anakan pohon yang tingginya kurang dari 150 cm dan biasanya tumbuh di sekitar atau di bawah pohon induknya, dan semai termasuk dalam kelas tumbuhan dengan diameter batang kurang dari 10 cm. Pada plot 1 x 1 meter ini saya tidak menemukan tumbuhan dengan tipe semai. Selanjutnya saya akan menganalisis pada plot kedua dengan ukuran 5 x 5 meter, di mana akan mencari tumbuhan yang termasuk dalam pancang ataupun semak. Pada plot kedua ini dengan ukuran 5 x 5 meter akan dianalisis tipe tumbuhan golongan semak, yang mana semak merupakan tanaman berkayu dengan ketinggian sekitar 1-4 meter. Pada plot 5 x 5 meter ini terdapat salah satu jenis tumbuhan yaitu pakis hijau, di mana tumbuhan tersebut akan diukur terlebih dahulu untuk menentukan termasuk dalam tipe tumbuhannya. Lalu diperoleh tinggi tumbuhan pakis hijau sekitar 115 cm dan jika diubah satuannya menjadi meter yaitu 1,15 meter, sehingga tumbuhan pakis hijau termasuk dalam tumbuhan tipe semak. Pada plot 5 x 5 meter adapun jenis tumbuhan lainnya seperti adosoa dengan tinggi 1,1 meter, lalu hanjuang dengan tinggi 1,55 meter, sehingga tumbuhan tersebut masuk ke dalam tumbuhan tipe semak. Pancang atau disebut juga belta merupakan kelas tumbuhan yang diameter batangnya 10-25 cm, dan pancang merupakan anak pohon yang memiliki tinggi lebih dari 150 cm. Cara menentukan diameter tumbuhan yaitu mencari keliling tumbuhan menggunakan meteran jahit, di mana yang diukur setinggi dada seperti memeluk tumbuhan tersebut, dan hasil keliling yang diperoleh akan dibagi 3,14, maka itu menjadi diameter tumbuhan tersebut. Pertama, pada tumbuhan kamboja kita akan mengukur keliling tumbuhan tersebut. Keliling pada tumbuhan dapat diukur dengan meteran jahit, lalu kita akan mengelilingi pada batang tumbuhan tersebut. Setelah melakukan pengukuran pada tumbuhan kamboja, diperoleh kelilingnya sebesar 35 cm. Lalu untuk mengukur diameternya, keliling tersebut dibagi dengan 3,14, sehingga mendapatkan hasil 11,14 cm. Tumbuhan kamboja tersebut termasuk dalam vegetasi pancang. Cara menentukan tinggi tumbuhan yaitu seorang berdiri di dekat pohon dan seorang lagi menjauhi pohon, dan orang yang menjauhi pohon akan menjengkal orang yang ada di dekat pohon, lalu mengalihkan tinggi orang tersebut dengan hasil jengkal. Baik, selanjutnya saya akan mengukur tinggi dari tumbuhan kamboja tersebut. Seorang akan berdiri dekat tumbuhan dan saya akan menjauhi tumbuhan tersebut lalu memperkirakannya dengan jengkal. Seperti yang terlihat pada video, seorang telah berdiri di sekitar pohon dan saya berdiri menjauhi pohon lalu akan memperkirakannya dengan jengkal. Diperoleh tingginya yaitu 2,5 jengkal lalu dikalikan dengan tinggi orang tersebut yaitu 148 cm sehingga mendapatkan hasil yaitu 370 cm. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis vegetasi apa saja yang terdapat pada plot 3, di mana pada plot 3 tersebut dengan ukuran 10 x 10 meter, di sini kita akan mencari pot samping tihang. Tihang merupakan kelas tumbuhan yang diameter batangnya kurang lebih 25-35 cm, dan dia merupakan anakan pohon yang tingginya lebih dari 150 meter. Pada plot 10 x 10 meter terdapat salah satu jenis tumbuhan yaitu tumbuhan pisang, lalu akan diukur diameternya untuk menentukan termasuk dalam tipe tanamannya. Dalam menentukan diameter tumbuhan tersebut sama seperti menentukan diameter pada pancang, yaitu menggunakan meteran jahit dan mengukur keliling lalu dibagi 3,14, dan keliling yang diambil setinggi dada saat kita berdiri. Diperoleh keliling tumbuhan pisang yaitu 80 cm dan diameternya 25,4 cm, sehingga tumbuhan pisang termasuk dalam tipe tumbuhan tihang. Dalam menentukan tinggi dari tipe tihang sama seperti menentukan tinggi pada tipe pancang, yaitu dengan memperkirakan menggunakan jengkal. Diperoleh tinggi tumbuhan tersebut yaitu 3 jengkal lalu dikali dengan tinggi orang yang berada di sekitar pohon yaitu 148 cm dan hasilnya yaitu 444 cm. Selanjutnya
di sini saya akan menganalisis tumbuhan apa saja yang terdapat pada plot 4, di mana plot 4 ini berukuran 20 kali 20 meter untuk mencari vegetasi yang termasuk dalam jenis pohon. Pohon merupakan kelas tumbuhan yang memiliki diameter lebih dari 35 cm, dan pohon adalah tumbuhan berkayu yang tingginya lebih dari 150 cm. Terdapat tumbuhan alpukat yang mana tumbuhan tersebut akan diukur keliling dan diameternya untuk menentukan termasuk dalam tipe tumbuhannya. Dalam menentukan keliling dan diameter menggunakan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan meteran jahit, dan keliling yang diperoleh akan dibagi 3,14. Diperoleh keliling alpukat yaitu 135 cm dan diameternya 42,9 cm, sehingga tumbuhan alpukat tersebut masuk ke dalam tipe tumbuhan yaitu pohon. Selanjutnya, untuk menentukan tinggi dari pohon alpukat menggunakan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan perkiraan jengkal. Diperolehkan hasil tinggi pada pohon tersebut yaitu 5 jengkal dan dikalikan dengan tinggi orang yang ada di sekitarnya sehingga hasilnya 740 cm. Proses pengisian tally sheet dilakukan di rumah dikarenakan kondisi cuaca yang tidak mendukung untuk melakukannya langsung di lahan tersebut. Tally sheet digunakan untuk mencatat setiap jenis tumbuhan yang sudah dilakukan analisis vegetasi. Pada tally sheet terdapat beberapa jenis tumbuhan pada setiap plot seperti yang telah tertera pada gambar di video. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.